Hari Kamis pekan biasa yang ke-16 di dalam tahun liturgi, tanggal 24 Juli 2025. Wujud misa untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Stefani Rawi di mohon kesehatan, keselamatan, berkat usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Rogong Cilengsi terjual cepat dengan harga yang bagus. Untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Siono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Evaros Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Serdi Lenden dan Aurelia di Erupas, untuk Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysiatani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalina Embuk, ucapan syukur dan terima kasih. Dia sudah selesai sidang makalah akhirnya dengan baik dan lancar. Mohon berkat kelancaran studi untuk Kevin, Putri, dan John Kennedy. Untuk Maria Kurniawati Yusuf Apai dan kelancaran pembuatan skripsi Anggun, serta kesejahteraan untuk Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak cucu dan keluarganya. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Efek Rewin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S dan Aloysius. Mohon kesehatan dan kesejahteraan untuk Ibu Anggreni di Surabaya. Dari Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacius Aristo. Mohon kesehatan dan kesembuhan dari Evan dari tumor otak. Juga untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim dari keluarga Ahya Samson. Dari keluarga Ibu Aniswela di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Edarani dan Serpasis Yun Mei di Kuching. Untuk Sis Acen, Aman, Sujung dan Husen. Untuk Ibu Leni beserta anak cucu menantu dan keluarganya di Jakarta Utara. Untuk Yohanes Yanto Ahok Apeyupita, mohon kesehatan untuk Jeffrey Leung dan kesejahteraan Jeffriani Lim di Eropas. Untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Dari keluarga Agustinus, mohon kesehatan kesejahteraan untuk Minarni Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebok Pemahan. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Karen dan Ana Yuju. Mohon kelancaran untuk pengobatan Evander Aristo Sudarnoto, untuk kelancaran operasi tumor otak, diberikan pemulihan dan kesembuhan. Dari Bapak Robert Mading, Ibu Rosminta Sakti dan keluarga di Jakarta. Dari keluarga Ibu Yuliana Yusinori Ayang, Bernardus Febrian, mohon kesehatan dan kesembuhan untuk Bapak Sylvester John yang sedang dirawat di Rumah Sakit Fatima. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang.
untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Kristina Sauni di Pasar dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas, dari Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Indika Wijaya di Amerika, untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak, untuk Bapak Thomas Liusono dan keluarga di Jakarta, dari keluarga Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Farel Gracio Pio di Sanggau, dari Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru, dipulihkan kesehatan, dan dari Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari Kamis ini. Terpujilah Tuhan Allah leluhur kami, kepadamulah pujian selama segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Karena cobaan di padang pasir, umat Israel semakin terbuka terhadap kekuasaan Allah. Maka Tuhan mendekat dan mengangkat Musa sebagai perantara. Pendekatan itu memuncak pada diri Yesus. Bagi sebagian orang, pribadi dan sabdanya merupakan teka-teki, tetapi barang siapa terbuka hatinya akan menemukan arti sebenarnya. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, orang yang mencari Engkau terima melalui Yesus sabdamu. Perkenankanlah kami mendengar betapa agung kebahagiaan yang menjadi panggilan umat manusia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada bulan ketiga setelah keluar dari Mesir, orang Israel tiba di padang gurun Sinai pada hari yang sama. Setelah berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung Sinai. Bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh seluruh bangsa apabila aku berbicara dengan dikau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan esok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap-siap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun ke gunung Sinai di depan mata seluruh umat." Terjadilah pada hari ketiga pada waktu fajar, guntur gemuruh dan kilat menyala-nyala,
Awan tebal meliputi gunung, dan terdengarlah bunyi sangkakala yang amat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa di dalam perkemahan. Musa lalu membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Mereka berdiri di kaki gunung Sinai ditutupi seluruh asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dapur, dan seluruh gunung sangat gemetar. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Musa lalu berbicara dan Tuhan menjawabnya dalam gemuruh. Tuhan lalu turun ke atas gunung Sinai, ke puncak gunung, dan memanggil Musa ke puncak gunung, dan Musa pun naik ke atas puncak itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang menugai samudra raya, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit, kepadamulah pujian selama segala abad. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa Engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga ku sembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, mereka tidak. Di depan umum Yesus berbicara dengan perumpamaan, tetapi para murid diberi penjelasan. Barang siapa terbuka hatinya akan menangkap apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi hati yang tertutup tak dapat menerima apapun. Meski ajaran itu tampaknya gagal, namun hasilnya jelas. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga
yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi mereka, dan juga sembuhkanlah semua orang yang sakit, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi pada sore hari ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, berkenanlah menampakkan diri dan bersabda dalam anggur roti ini. Sudilah menjadi rejeki kehidupan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Riono Prabdi serta semua rohaniawan semuanya. Ikatlah akan hamba-Mu Bang Ater, Bapak Marinus Petrus Bungur, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami ke hidup abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tuankan kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum kecil. Marilah berdoa. Allah Bapa penata bumi langit, Engkau bersabda melalui Yesus Putramu dengan perumpamaan agar hati kami terbuka terhadap misteri penyelenggaraan ilahi-Mu. Semoga mata kami pun terbuka agar dapat melihat kehadiran-Mu pada orang dan barang di sekitar kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.